Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha kaya dari pujiannya, kita hamba-hambanya yang memuji, dan Zat yang maha kaya dari syukurnya, hamba-hamba yang bersyukur. Maka pada hakikatnya kesyukuran seorang hamba manfaatnya hanya akan kembali kepada dirinya. Semoga kita insyaAllah la in syakartum la azidannakum. Apa yang kita syukuri, nikmat Allah itu akan menambah karunia-Nya kepada kita, insyaAllah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, sebagai orang yang beriman, kita selalu berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Meminta kepada Allah kebaikan di dunia ini dan sekaligus keselamatan di akhirat kelak. Kebaikan dunia, keselamatan di akhirat kelak itu akan sangat ditentukan oleh amalan kita di dunia. Makanya amalan di dunia ini kita juga kenal dua. Hanya dua bahkan. Amalan yang baik dan amalan yang sayyi'ah, yang buruk. Amal yang baik oleh agama diistilahkan dengan al-haq. Sementara yang buruk disebut dengan batil. Nah, karena tentu sebagai orang beragama kita mau yang baik, maka kita tidak hanya selalu bicara, mewacanakan, mensosialisasikan hanya kebaikan saja. Kita juga harus tahu apa itu yang tidak baik, yang oleh kita sering sebut dengan batil. Batil ini dalam bahasa Arab yang menjadi populer di Indonesia dengan batal. Asal katanya itu batala ya botulu batalan, batilun. Apa itu batal? Tidak jadi. Apa namanya? Sebuah perbuatan yang dilakukan tapi tidak sampai kepada hakikatnya. Kita menyebut ada banyak pembatal amal. Itu satu sisi. Tapi pagi ini kita mau mengangkat tema yang lebih spesifik, yakni ucapan yang batil. Bagaimana pandangan agama? Kita tegaskan tadi, kita ini mau hidup, mau beragama untuk jauh dari perilaku yang batil itu. Agar bisa kita resapi, saya mau ambilkan dulu ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur aduk antara yang hak dengan yang batil.
Ayat ini menegaskan bahwa ada yang hak, ada yang batil. Jangan campur aduk di antaranya. Nah, apa-apa yang batil itu, pertama, ada niat yang batil, niat yang rusak. Ini yang sebenarnya yang menjadi kunci. Qalbi, dalam hati. Ucapan. Nah, ini yang kita mau elaborasi sedikit sebentar. 3, perbuatan yang batil. Mungkin 2 ini, baik ucapan dan perbuatan, itu yang harus kita juga ungkap sedikit bagi kita. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memohon maunah Allah agar dalam hidup ini kita mendapat hidayahnya, meninggalkan yang batil, mengucapkan yang batil, lalu sebaliknya yang kita amalkan, yang al-haq. Karena tidak akan pernah menyatu itu antara yang hak dengan yang batil. Pasti rusak. Nah, saya mau bacakan ayatnya begini. Wa qul ja'al haqqu. Sampaikan wahai Nabi, akan datang dengan gagah atau kuat kebenaran itu. Wazahaqal batil, akan hancur itu kebatilan. Pemirsa yang berbahagia, ayat ini menegaskan bahwa kalau ada godaan seakan-akan kita bisa mengucapkan yang batil itu, tidak ada yang tegur. Hari ini belum ada dampaknya. Taruhlah misalnya bohong, kan batil itu bohong. Oh, batil besar itu bohong itu. Batil besar. Atau provokasi misalnya. Andai kata ini dilindungi dengan cara apapun, mungkin namanya diorganisir, tapi dia batil.
Jangan merasa bahwa kita akan bisa bertahan karena kita organisir ini kebatilan. Allah tegaskan, wa zahaqal batil, akan hancur itu kebatilan, dan yang akan mengalahkan satu saja, yakni kebenaran. Maksudnya begini, kalau dibawa ke kehidupan kita, mungkin orangnya sederhana, kelihatannya rakyat kecil, tak berdaya. Kapan itu? Hari ini. Karena ada kebatilan yang diorganisir. Tapi zaman yang akan mencatat, sejarah yang akan mencatat bahwa yang namanya kebatilan, zahaq, akan kalah dari yang namanya kebenaran. Sekaligus ini motivasi bagi orang yang merasa dalam kebenaran. Jangan pernah merasa underdog. Sebaliknya jangan terbuai, jangan tergoda karena pada posisi saat ini misalnya bisa mengatur kebatilan itu. Karena begini, Ali pernah mengingatkan, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, memang al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidhamin. Bahwa hati-hati kalian, orang beriman, organisir itu kebaikanmu, al-haqmu. Karena untuk sementara waktu, kalau ada kebatilan yang diorganisir, dia akan menang. Sementara. Tapi ayat menegaskan tadi dia akan batil. Maka maknanya pemirsa sekalian, kebatilan itu harus kita sadari betul. Fakta peradaban perjalanan hidup manusia yang namanya kebatilan tidak ada yang langgeng. Oleh karenanya jauhi. Jangan biarkan diri terbawa di dalamnya. Karena dia sesuatu yang rapuh. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu benar-benar hancur. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begini faktanya dalam hidup. Kadangkala ada yang secara rasio, secara logika kita tahu ini batil ini. Diucapkan misalnya, apalagi dilakukan. Memprovokasi misalnya, batil ini karena ini bohong ini. Makna dari peringatan ini adalah jangan, itu kencangnya itu. Jangan terbuai, jangan tertipu bisa merasa menang. Akan dipermalukan oleh waktu, akan terbuka oleh zaman bahwa kebatilan itu begini disembunyikan. Kalau kita bawa ke hari ini ya, orang bilang manusia itu malu melakukan kebohongan hanya kalau ditahu orang. Kalau merasa tidak ada yang tahu, berani dia lakukan. Tapi dia dalam hatinya batil. Akan ada waktunya terbuka itu. Apakah dia sendiri yang membuka kebatilan itu atau terpaksa oleh suasana, oleh keadaan? Kan biasa begini. Contoh sederhananya, melakukan kezaliman terhadap orang. Penganiayaan misalnya. Berkelompok atau korupsi lah misalnya juga. Satunya cepat ketahuan. Pada akhirnya orang bilang dia bernyanyi. Ketahuan semuanya bahwa pernah melakukan kebatilan secara berjamaah. Kan kalau sudah dilakukan baru di belakang baru kita terungkapkan, itu bahaya yang luar biasa. Malu. Mudah-mudahan masih malu. Ini juga rasa malu ini perlu lahir
sebelum melakukan kebatilan itu. Ditimbang-timbang, dibayangkan memang, diprediksi memang. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, agama serius memperingatkan ini, innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu benar-benar akan hancur. Kekuatan apapun yang tercatat dalam sejarah, sekuat apapun yang melindungi itu, semuanya terungkap, semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dibuka? Untuk menjadi pelajaran bagi kita sekarang ini, agar tidak melakukan hal yang tidak serendah itu. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidhamin. Bahwa untuk sementara waktu boleh jadi kelihatan dukungan apapun, tapi kalau dia kebatilan, sementara sifatnya dia bisa bertahan. Sementara sifatnya dia kelihatan kuat. Sementara sifatnya dia kelihatan berkuasa. Ini kebatilan. Karena dampak dari kebatilan itu luar biasa. Banyak macamnya. Bohong misalnya. Luar biasa dampaknya di masyarakat. Akibat yang ditimbulkan bisa merusak tatanan sosial, tatanan kehidupan bersama. Mengucapkan yang batil itu. Apakah yang termasuk batil ini? Hal-hal yang sudah baik menurut agama, lalu diucapkan sebaliknya. Atau sebaliknya hal-hal yang disepakati oleh ulama berdasarkan dalil-dalil agama, kita ucapkan sebaliknya, kan itu batil. Itu akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ini harus kehati-hatian. Makin besar amanah yang kita emban, pemimpin misalnya, tokoh agama, ustadz, maka makin harus hati-hati. Jangan sampai terbawa kepada hal yang batil. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tingkat dalil-dalil tadi itu tinggi. Maksud saya kebatilan yang memang sudah difahami. Tapi mungkin ada yang sebenarnya dianggap biasa. Mungkin dianggap gurauan. Boleh jadi. Kalimat-kalimat yang
diringan-ringankan, dibiasakan, bahkan bisa menjadi adat misalnya. Ini juga tetap hati-hati. Ariflah dalam beragama, bijaklah dalam beragama. Kalau ucapan-ucapan itu memang dasarnya batil, mungkin di sebuah komunitas kecil biasa didengar, taruh misalnya dalam keluarga. Naudzubillah kalau ada keluarga yang terbiasa mendengar begini, ayo saling memperingati saja, bertazkirah kita saja. Tapi kalau dia batil, itu akan sangat merusak didengarkan oleh komunitas lain. Maka tetap hati-hati. Itulah sebabnya begini. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Jadi ini standar keimanan. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia beriman, mau bicara ingat, mau berbuat ingat. Falyaqul khairan, hendaklah dia hanya mengucapkan yang baik. Ini yang butuh pelatihan untuk kita semua. Memohon maunah inayah dari Allah Subhanahu wa taala agar perilaku kita itu dalam bimbingan Allah, kelihatan waraknya, kelihatan hati-hatinya. Mungkin ada orang yang secara posisi sosial tinggi, tapi orang sangsi. Iya ya, ini tinggi nih kedudukannya orang nih. Tapi kalau saya yang dekat, rasa-rasanya enggak tuh. Kenapa? Ungkapan-ungkapannya meragukan. Itu karena Anda hati-hati. Wah, besar memang posisinya ini si A ini. Tapi kalau saya enggak tuh, biasa aja itu. Kenapa? Karena Anda hati-hati. Nah, ini yang saya sampaikan pemirsa sekalian. Ayo, sebagai orang beriman kita memohon kepada Allah diberikan sifat kehati-hatian. Peka dengan suasana. Ucapan-ucapan yang batil jangan dianggap ringan. Kan ada begini. Ustaz, itu kami anggap biasa. Ya kalau tidak dianggap biasa yang dengar, paling tidak naikkan. Tetap harus hati-hati, apalagi kalau kita tokoh, pemimpin misalnya. Nah itu tadi, barang siapa yang beriman kepada Allah harus hendaklah dia mengucapkan yang baik saja, jauh dari yang batil. Auliyasmut, tapi kalau ucapan itu tidak bisa, kekurangan narasi yang baik-baik, kehabisan dalil misalnya, maka auliyasmut, diamlah. Ya termasuk saya juga termasuk di dalamnya. Kalau sudah dalilnya, ucapan itu sudah tidak bisa ditahu, oh ini sumbernya, kita breakdown dari dalil ini, dari hadis sahih ini, ya belajarlah lagi, lebih hati-hatilah lagi. Jadi ini tidak hanya ucapan secara umum, malah kepada komunitas mubalik, saya termasuk di dalamnya belajar-belajar, mudah-mudahan mendapat hidayah tentang ini. Ja'al haqqu, itu yang harus kita utamakan. Nah pemirsa sekalian, saya mau tambahkan satu dalil akhir. Nabi bersabda, ahabbul a'mali ilallahi, amalan yang paling dicintai oleh Allah, hifdzul lisan, menjaga lisan. Terkait dengan hadis yang pertama tadi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut tadi. Bahwa hendaknya kita menuju kepada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita tidak yakin bahwa ucapan ini baik, ucapan ini menyejukkan, ucapan ini jauh dari nuansa hoaks, atau bahkan benar, tapi dirasakan oleh jamaah kita, oleh komunitas kita, kasar ini. Ini tujuannya belum jelas kalau saya ucapkan ini. Ini hanya sekedar info saja. Bukan info yang aktual. Ini jangankan yang hoaks ya. Tidak merasa saja ada nilainya. Tidak aktual misalnya. Ya tidak usah.
Apalagi di era kita sekarang ini, di media kita itu kadangkala terlalu banyak hal yang perlu kita verifikasi sama-sama. Kapan rasio kita dan rasa kita ganjil ini, dahulukan rasa itu. Lakukan yang namanya tabayun dalam agama. Ini rasa-rasanya kurang pas ini. Mungkin pas bagi orang lain, tapi kayaknya belum cocok kalau saya ini. Bahkan boleh menjadi batil ini kalau saya melakukannya. Maka sebagai orang beriman, kita ingat hadis ini. Ahabbul a'mali ilallahi, ini salah satu hadis Nabi, hifdzul lisani, menjaga lisan agar jauh dari hal-hal yang mengucapkan yang batil. Ukuran batil itu yang mana? Jangan sebagai mukmin ini, jangan pertanyaan ini kita tidak bisa jawab sendiri. Mesti bisa dijawab. Yang mana itu yang batil? Kalau kita tanya pada nurani, kalau saya yang dengar itu tidak baik. Atau ini jelas-jelas saya tidak ada dasarnya. Batil ini. Atau jelas-jelas ini mengganggu ini. Mempertanyakan saja harta kekayaan orang. Kalau kita bukan bukan KPK, bukan jaksa, mempertanyakan hal itu batil itu. Untuk apa? Menginvestigasi orang itu boleh terjadi, boleh termasuk golongan yang batil kalau yang begini dilakukan pemerintah sekarang. Itulah sebabnya amalan yang dicintai oleh Allah adalah menjaga lisan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dalam menjaga lisan ini, akhirnya yakin jauh dari hal-hal yang batil. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.